Hai semuanya dan selamat datang di Ulul Channel. Hari ini kita akan belajar tentang 4 alasan mengapa Anda merasa begitu kesepian. Mari kita mulai. Anda tidak sendirian. Anda mungkin pernah mendengar atau membaca frase ini di suatu tempat sebelumnya. Kita mengucapkannya untuk menghibur atau memberi dukungan pada rasa sakit seseorang, untuk meredakan perasaan sesak dan isolasi saat Anda sedang merapikan potongan-potongan setelah putus cinta atau menghadapi kehilangan orang yang dicintai. Anda mungkin merasa seperti jatuh ke lubang gelap tanpa jalan keluar. Kesepian bisa menghabiskan seluruh hidup Anda jika Anda membiarkannya. Ini bisa mengalahkan pekerjaan Anda, mengaburkan tujuan Anda, dan membuat Anda merasa tanpa arah. Ini bisa merampok Anda dari kebahagiaan yang Anda dapatkan dari hal-hal menyenangkan seperti hobi dan passion Anda. Tetapi kenyataannya, Anda tidak sendirian dalam merasakan kesepian. Kesepian adalah masalah universal. Ini bisa mempengaruhi orang dari berbagai gender, usia, atau status. Anda tidak bisa membeli obat, dan Anda juga tidak bisa berpura-pura itu tidak ada. Seperti depresi atau kecemasan, merasa kesepian adalah sesuatu yang tidak bisa Anda kendalikan. Bahkan, kesepian begitu kuat sehingga bisa menyebabkan rasa sakit fisik. Ini bisa membuat otot Anda sakit, membuat perut terasa terikat, dan mengganggu tidur Anda. Ini bahkan menjadi salah satu penyebab utama penyakit kronis seperti Alzheimer dan penyakit jantung. Intinya, kesepian adalah masalah nyata dan menghancurkan yang banyak orang hadapi setiap hari. Tetapi Anda tidak ditakdirkan untuk duduk di lubang gelap ini selamanya. Ada jalan keluar. Anda bisa perlahan-lahan mengambil kendali atas hidup Anda, tetapi langkah pertama adalah mengidentifikasi mengapa Anda di sana. Mengapa Anda merasa kesepian? Apa yang membuat Anda terpuruk begitu lama? Untuk membantu Anda menghadapi dan mengatasi perasaan paralisis ini, berikut adalah 4 alasan mengapa Anda mungkin merasa sendirian di dunia. Alasan pertama, persahabatan yang tidak stabil. Persahabatan adalah salah satu pemicu kesepian yang paling umum. Ya, saya tahu terdengar aneh mengatakan bahwa menghabiskan waktu dengan orang lain membuat Anda kesepian, tetapi itu benar. Kebanyakan orang mencoba mendefinisikan kesepian sebagai ketiadaan teman. Mereka berpikir dengan memiliki teman, mereka tidak akan pernah merasa kesepian. Tentu saja itu tidak benar. Isolasi terjadi ketika Anda tidak memiliki teman, sedangkan kesepian terjadi ketika Anda tidak membentuk hubungan personal. Anda mungkin mengenal ratusan orang tetapi gagal untuk benar-benar terikat dengan siapapun dari mereka. Anda mencoba dan mencoba untuk bersosialisasi tetapi tidak ada yang mengerti Anda. Akhirnya, Anda merasa hampa dan tidak bahagia karena tidak ada hubungan Anda yang berjalan lebih dalam dari sekadar obrolan kecil. Jadi, apa masalahnya? Banyak orang datang pada masalah ini dengan cara yang salah. Ketika melawan kesepian, kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. Anda mungkin merasa kesepian karena persahabatan Anda lemah dan tidak stabil. Entah Anda belum menghabiskan waktu untuk membangunnya atau Anda hanya memilih orang yang salah. Setiap orang membutuhkan persahabatan yang stabil. Mereka membuat kita merasa didengar, dihargai, dan berharga. Anda harus menemukan karakteristik ini pada diri Anda sendiri pada akhirnya, tetapi Anda harus memulai dari suatu tempat. Jika Anda merasa kesepian, lihatlah dengan jujur pada kualitas persahabatan Anda. Teman yang stabil menghormati satu sama lain, memberikan dukungan, dan membangun satu sama lain. Mereka memberi ruang dan memahami bahwa Anda masing-masing adalah individu yang berbeda. Teman yang tidak stabil mengabaikan dan mengkritik Anda. Mereka tidak menghargai waktu dan usaha Anda sebanyak yang mereka lakukan. Mereka mungkin berpikir bahwa seluruh persahabatan berkisar pada mereka. Jika Anda menemukan diri Anda dalam persahabatan yang tidak stabil, bebaskan diri Anda. Beberapa orang menyembunyikan diri di balik teman toksik karena khawatir mereka tidak akan pernah bertemu dengan orang lain. Mereka sudah merasa kesepian, jadi tidakkah itu akan membuat semuanya lebih buruk? Tidak sama sekali.
Beri diri Anda kesempatan untuk menemukan teman yang memahami dan menghargai Anda. Ada banyak orang kejam dan egois di dunia ini, tetapi ada juga banyak yang baik dan perhatian. Dalam persahabatan Anda harus mendapatkan apa yang Anda berikan. Ketika itu tidak terjadi, jangan takut untuk melihat apa lagi di luar sana. Alasan kedua, Anda adalah ambivert. Kesepian tidak selalu dipicu oleh orang-orang dalam hidup Anda. Kadang-kadang, kekosongan itu adalah hasil dari siapa Anda. Ketika kita berpikir tentang tipe kepribadian, kita cenderung menempatkan orang dalam satu dari dua kategori, introvert dan ekstrovert. Meskipun kepribadian kita bisa sangat beragam, kita mungkin membuat kesalahan dengan memperlakukannya seperti pertanyaan ya atau tidak. Apakah Anda seorang introvert? Tidak. Lalu Anda pasti seorang ekstrovert, bukan? Sebenarnya, introvert dan ekstrovert berfungsi lebih seperti spektrum. Jika introversi duduk di ujung kiri, ekstroversi duduk di ujung kanan. 99% orang sebenarnya jatuh di suatu tempat di antara keduanya. Dengan kata lain, hampir tidak ada yang 100% introvert atau 100% ekstrovert. Bahkan kupu-kupu sosial yang paling ramai menikmati waktu untuk diri mereka sendiri, sementara serigala soliter kadang-kadang suka memiliki teman. Karena semua orang memiliki sedikit dari keduanya, sebagian besar orang sebenarnya adalah ambivert. Biasanya kita menggunakan istilah ini untuk menggambarkan seseorang yang memiliki perbandingan 50-50 antara introversi dan ekstroversi, tetapi pada kenyataannya hampir semua manusia adalah ambivert karena kepribadian kita tidak dapat didefinisikan oleh satu set karakteristik. Mood, kesehatan mental, dan lingkungan Anda semua dapat sangat memengaruhi bagaimana Anda berperilaku dan melihat diri Anda sendiri. Dan untuk membuat hal-hal lebih rumit, Anda tidak akan memiliki kepribadian yang sama dalam 5, 10, atau 20 tahun ke depan. Anda mungkin suka sendirian sekarang, tetapi beberapa tahun ke depan Anda mungkin menemukan diri Anda melakukan kebalikannya. Jadi, apa hubungannya semua ini dengan kesepian? Banyak orang mengkarakterisasi diri mereka secara tidak tepat karena mereka terpaku pada salah satu label ini. Oke, mari kita katakan Anda pendiam. Anda merasa interaksi sosial menguras dan Anda lebih suka bekerja sendiri. Terdengar seperti Anda adalah seorang introvert, benar? Anda mungkin mengasingkan diri berpikir itu baik untuk Anda, tetapi Anda mengabaikan ekstrovert kecil di dalam diri Anda yang ingin Anda bisa bersosialisasi dan menjalin hubungan. Ini tergugah dan terinspirasi oleh berinteraksi dengan orang lain, bahkan jika Anda 95% introvert, Anda masih bisa merasa kesepian ketika terus-menerus terisolasi, dan hal ini berlaku sebaliknya juga. Pernahkah Anda merasa sendirian di ruangan yang ramai? Bahkan jika Anda sangat ekstrovert, Anda bisa merasa kesepian ketika dikelilingi orang karena introvert dalam diri Anda menginginkan sesuatu yang lebih dalam dan pribadi, ingin Anda menjalin hubungan yang lebih sedikit tetapi lebih bermakna. Bagaimana Anda bisa menggunakan pengetahuan ini untuk berhenti merasa kesepian? Kesepian Anda sebenarnya mungkin berasal dari kebiasaan Anda. Anda hanya mencatering kepada satu sisi kepribadian Anda sementara yang lain tidak terpenuhi. Ini bisa membuat Anda merasa hampa dan tidak nyaman. Jadi cobalah diversifikasi kebiasaan Anda. Habiskan waktu melakukan hal-hal yang biasanya tidak Anda lakukan. Coba hal-hal yang menakutkan bagi Anda. Jika Anda seorang introvert, bersiaplah dengan orang baru. Jika Anda seorang ekstrovert, luangkan lebih banyak waktu untuk mengenal diri Anda dan orang-orang terdekat dengan Anda. Anda tidak harus melakukannya sepanjang waktu, tetapi mencoba pengalaman sosial baru cukup untuk memuaskan sisi introvert atau ekstrovert kecil Anda. Ingatlah bahwa tidak ada orang yang dapat didefinisikan oleh beberapa kata tertentu. Meskipun label seperti introvert, ekstrovert, dan ambivert memberi Anda gambaran umum tentang apa yang Anda nikmati, Anda tidak boleh berhenti mencari cara baru untuk membuat diri Anda bahagia. Alasan ketiga, perfeksionisme. Beberapa orang yang paling kesepian menghabiskan seluruh hidup mereka mengejar kesempurnaan.
Mereka mengklaim bahwa mereka hanya suka melakukan hal-hal dengan benar, tetapi itu jarang terjadi. Pada dasarnya, perfeksionis sosial seringkali takut untuk melakukan apapun kecuali mereka bisa melakukannya tanpa celah. Mereka tidak pernah bertemu orang baru karena mereka takut ditolak. Mereka tidak mengejar kesempatan baru karena mereka khawatir gagal. Dalam kata lain, jika mereka tidak pernah melakukan kesalahan, tidak ada yang bisa melukai mereka. Sayangnya, hal-hal tidak akan pernah sempurna. Sebagai contoh, seorang perfeksionis mungkin menghindari menjadi rentan sampai orang yang sempurna datang. Tetapi mereka tidak pernah belajar tentang jenis orang yang bisa mereka percayakan. Dalam kehidupan, Anda akan memiliki berbagai jenis teman. Beberapa akan tidak stabil dan mengecewakan, sementara yang lain akan menyenangkan dan mendukung. Anda harus berusaha melewati yang buruk untuk mendapatkan yang baik, tetapi perfeksionis tidak pernah melakukannya. Mereka tidak cukup sering gagal untuk menentukan kesuksesan. Beberapa orang mencoba menyamarkan kesepian mereka dengan pekerjaan, hobi, dan hewan peliharaan, tetapi perasaan hampa itu mungkin tidak pernah hilang. Beberapa tahun kemudian, Anda akan melihat kembali dan menyesali kesempatan yang tidak Anda ambil. Penyesalan sebenarnya adalah perasaan yang selalu menemani kesepian. Dalam hal ini, Anda merasa menyesal ketika Anda bisa membuat diri Anda bahagia tetapi tidak melakukannya. Anda bisa mengubah hidup Anda menjadi lebih baik tetapi takut. Perfeksionis berpikir mereka akan menyesal waktu mereka gagal atau melakukan kesalahan bodoh. Tetapi kesalahan itu akhirnya menjadi cerita lucu dan pengalaman belajar. Di sisi lain, menyesali koneksi atau peluang yang terlewatkan bisa membuat Anda merasa kesepian selama bertahun-tahun. Alasan keempat, harapan yang tinggi. Ketika Anda mencoba berteman dengan seseorang yang baru, apa yang Anda harapkan dari mereka? Apakah Anda mengharapkan mereka membuat Anda tertawa? Apakah Anda mengharapkan mereka membuat Anda terkesan dengan segala hal luar biasa yang telah mereka lakukan? Ataukah Anda hanya menginginkan mereka menyenangkan dan baik? Anda mungkin merasa kesepian karena Anda percaya semua orang memiliki harapan yang tidak masuk akal. Lebih sering daripada tidak, harapan-harapan itu sepenuhnya di dalam kepala Anda. Seperti Anda tidak mengharapkan hal-hal luar biasa dari mereka, mereka juga tidak mengharapkan hal-hal itu dari Anda. Hambatan mental semacam ini menghalangi Anda dari menjalin hubungan dan mengisi kekosongan dalam hidup Anda. Harapan-harapan imajiner juga merusak harga diri Anda. Anda tidak boleh menjalani hidup dengan merasa tidak pantas. Cobalah untuk ingat bahwa orang asing adalah manusia seperti Anda. Anda tidak perlu membuktikan diri Anda untuk membuat mereka menyukai Anda. Anda tidak perlu memamerkan bakat, pengetahuan, atau status Anda. Hanya bersikap terbuka, bahagia, dan menghormati. Pada akhirnya, mereka adalah orang-orang yang menjadi teman terbaik. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, berikan tombol like dan share dengan teman-teman Anda. Jangan lupa untuk subscribe Ulul Channel dan aktifkan lonceng notifikasi untuk video baru lainnya. Terima kasih sudah menonton.